menilai pada kegiatan industri, selain terdapat produk sebagai tujuan utama pada proses pengolahan, juga terdapat produk sampingan yang biasa disebut sebagai limbah. Limbah sendiri bila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan pencemaran, bukan hanya pencemaran lingkungan, namun juga pencemaran pada tubuh kita sebagai manusia. Oleh karena itu, penting dilakukan penanganan dan pengolahan limbah terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya penanganan dan pengolahan limbah? Apa saja yang perlu diketahui? Maka dari itu, simak penjelasan video berikut ini. Pengolahan limbah kali ini akan membahas mengenai proses pengolahan limbah di pabrik tahu, yaitu yang diambil oleh kelompok kami berada di Kabupaten Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk kapasitas produksi yang dimiliki oleh pabrik tahu ini sebanyak 1 ton per hari. Untuk jenis limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padatnya berupa ampas tahu, di mana ampas tahu ini biasanya dijual kepada warga seharga 30.000 per kilogram, yang dimana ampas tahu ini akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk kambing ataupun sapi, sehingga limbah tahu yang dihasilkan tidak terbuang percuma, namun akan diolah sehingga akan lebih bermanfaat. Sedangkan untuk limbah cair, kami mengambilnya pada proses tahap pencucian. Limbah industri tahu dibagi menjadi 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Rendam bahan, kemudian dilakukan pemasakan. Dan sebelum memasuki tahap pencetakan, untuk pabrik tahu yang kita ambil menghasilkan 87.500 liter limbah cair. Teruntuk pabrik tahu ini sendiri, belum mampu mengolah kembali limbah cair yang diproduksi, sehingga limbah cair yang diproduksi hanya dibuang begitu saja melalui selokan pabrik. Hal tersebut akan mempengaruhi resapan air yang digunakan oleh warga sekitar untuk berkegiatan, karena akan masuk pada resapan air warga, lalu masuk ke dalam wadah, sumur-sumur warga, sehingga air konsumsi yang digunakan oleh warga ikut tercemar. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan dan penanganan pada limbah cair tahu ini lebih lanjut. Sebelum menentukan penanganan dan pengolahan apa yang harus kita terapkan pada limbah tahu, kita perlu menentukan atau kita perlu mengidentifikasi karakteristik limbah cair produksi tahu yang dihasilkan, yaitu bagaimana karakteristik kimianya, karena karakteristik mikroorganisme dan karakteristik kimianya itu membahas mengenai kelembapan proksimat, analisis, serta energi untuk membaca tahu. Tahu yang dihasilkan mengandung asam asetat sebanyak 0,5 hingga 1 mg per milinya, serta mengandung glukosa sebanyak 1-5 mg per milinya. Untuk kandungan nilai pH dikandung pada limbah cair tahu ini bernilai 3-5. Nilai BOD dan COD-nya cukup tinggi, sudah bisa kita lihat di sini. Begitu pula untuk kadar amonia, protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk baku mutu limbah cair yang dilontarkan oleh pemerintah itu untuk COD yaitu sekitar 50 mg, beritanya untuk COD sejumlah 775 mg per liternya, sehingga BOD dan COD yang terkandung pada limbah cair tahu ini melebihi batas dari baku mutu yang distandarkan. Memang apa dampak jika COD dan BOD tinggi? Jika COD dan BOD tinggi dan dibuang ke sungai atau dibuang ke selokan, akan mempengaruhi resapan air warga, maka akan membuat makhluk hidup pada sekitar sungai tersebut akan mati. Oleh karena itu, oksigen diserap oleh bakteri yang terkandung pada limbah tinggi, sehingga mereka berebut oksigen, lalu zat organik yang terkandung pada limbah masih tinggi. Jika jumlah zat organik itu tinggi, maka akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Steriliani kini masuk, yaitu amonia itu sendiri. Lalu selanjutnya karakteristik fisik. Karakteristik fisik yang dimasukkan di sini bisa dilihat dari warna fisik limbah cair, yaitu putih dan juga berbusa dan cukup encer. Untuk suhu dari limbah cair tahu ini sekitar 40 hingga 46 derajat Celcius. Selanjutnya adalah karakteristik mikroorganisme. Karakteristik mikroorganisme yang dimasukkan adalah keberadaan dari mikroorganisme itu pada limbah cair. Untuk jenis bakteri yang terdapat pada limbah cair tahu ini dibagi menjadi 3, yaitu bakteri hidrolitik, bakteri asitogenik, dan bakteri ase-asitogenik. Bakteri hidrolitik berperan sebagai pemecahan molekul, sedangkan bakteri asitogenik sebagai pembentuk asam. Maka bisa kita lihat sebelumnya mengapa limbah cair tahu ini memiliki pH yang rendah. Lalu bakteri asitogenik yang berfungsi sebagai produksi asetat. Setelah kita mengidentifikasi karakteristik limbah cair tahu, kita menuju pada alternatif pengolahan limbah, yaitu pengolahan limbah yang bagaimana memungkinkan untuk limbah cair tahu.
Untuk yang pertama yaitu remediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah sebuah proses pengolahan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk merombak substansi atau bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan menjadi komponen yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satu alternatifnya yaitu menggunakan bakteri untuk limbah cair. Ini menggunakan bakteri indigen, di mana fungsinya itu polutan dan limbah akan diurai oleh bakteri sampai volumenya mengecil, sehingga akan mereduksi lebih amilum dan protein dan menaikkan pH, serta menurunkan COD dan BOD. Bisa kita lihat pada penelitian oleh Lestari pada tahun 2020, perbandingan COD dan BOD serta pH sebelum dan sesudah mengalami perbedaan. Selanjutnya adalah sistem aerasi dan filtrasi. Kita tahu bahwa limbah cair dari tahu mengandung kadar total suspended solid atau TSS yang tinggi serta chemical oxygen demand atau COD dan biological oxygen demand atau BOD, dan juga memiliki kadar yang tinggi. Maka dari itu diperlukan bahan-bahan beserta besaran yang dapat mengadsorpsi larutan dalam limbah cair tahu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Platina dan kawan-kawan pada tahun 2018 menerangkan arang sebagai sistem aerasi dan filtrasi diberikan hasil tingkat TRS menurun sebanyak 83,84, sedangkan COD pokoknya menurun sebesar 75%, pengolahan menjadi produk air. Contohnya yaitu sebagai produk cair, kita tahu bahwa limbah cair tahu tadi memiliki ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti protein, nitrogen, dan karbohidrat yang baik untuk tanaman, sehingga limbah cair tahu ini cocok sebagai pupuk cair organik. Untuk pembuatan pupuk cair sendiri dibutuhkan alat sebagai berikut, yaitu timba, adukan, plastik hitam sebagai penutup, sedangkan bahan yang digunakan adalah limbah cair tahu 4 liter, alkohol 70% sebanyak 10 ml, bakteri E4 sebanyak 12 ml, air kelapa 2 liter. Semua bahan dicampurkan dan diperam selama 14 hari. Pemberian pupuk cair dapat meningkatkan kandungan unsur hara dalam tanah. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertambahan berat kering tanaman. Penambahan dosis cair meningkatkan berat kering pada tanaman. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin banyak berat kering tanaman kangkung darat yang dihasilkan. Hal ini diduga bahwa tanaman juga lebih banyak menyerap nitrogen. Nitrogen juga merupakan salah satu komponen dalam proses yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan berat bahan kering terhadap kangkung darat. Salah satu alasan lagi mengapa pupuk cair dari limbah tahu ini mampu digunakan sebagai pupuk cair organik karena kandungan unsur hara makro yang terdiri dari karbohidrat, nitrogen, fosfor, dan kalium yang terdapat pada pupuk cair organik tersebut. Dari ketiga alternatif penanganan dan pengolahan limbah cair tahu yang telah dijabarkan, kita dapat memilih prioritas utama untuk pengolahan limbah cair tahu, yaitu pengolahan limbah cair tahu menjadi pupuk organik cair. Mengapa hal tersebut dipilih? Mari kita jabarkan beberapa kendala atau kekurangan dari kedua alternatif tersebut. Yang pertama itu, kita memilih bioremediasi. Alasan kita memilih bioremediasi karena bioremediasi ini dibantu oleh peran bakteri, sehingga perlu menguji karakteristik seperti suhu, pH, kelembapan, dan nutrisi yang dimiliki oleh limbah cair tahu, yang dimana hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk mengolah limbah cair tersebut. Prioritas pengujian berikutnya yaitu pengolahan limbah cair produksi tahu menjadi pupuk organik cair. Alasannya dipilih sebagai pupuk cair dalam pengolahan limbah tersebut karena sistem aerasi dengan waktu singkat masih belum bisa menurunkan konsentrasi COD dan BOD dalam limbah tahu. Jika memperlama waktu aerasi akan meningkatkan biaya pengolahan serta padatatan suspensi limbah cair tahu yang dihasilkan masih tinggi. Sehingga dari penanganan dan pengolahan limbah cair tahu tersebut, maka kelompok kami mengambil pengolahan limbah cair tahu menjadi pupuk cair yang dapat digunakan dan diaplikasikan dalam tanaman.